Cakalang asap yang mantap. Bolangers, ada yang pernah ikut penilaian menjaring ikan cakalang di laut? Biasanya sekali tarik bisa dapat beratus-ratus kilogram ikan cakalang. Dan yang bikin seru, menjaring cakalang dilakukan beramai-ramai, saling bahu-membahu karena tentu saja jaringnya sangat berat. Yuk, tarik mang! Ada alasannya loh bolangers, kenapa dalam sekali tangkap cakalang bisa dapat banyak. Ikan cakalang merupakan hewan yang hidup bergerombol di kedalaman hingga 400 meter. Dalam satu kelompok, jumlahnya bisa ratusan, bahkan ribuan ekor. Itu makanya menangkap cakalang harus pakai jaring yang sangat besar ya bolangers. Karena harganya lumayan mahal, si cakalang ini jadi buruan utama para nelayan bajo pesisir Tumbak. Biasanya, pengolahan cakalang dengan cara diasap supaya lebih awet. Namanya cakalang fufu. Masyarakat Minahasa Sulawesi Utara yang paling jago nih bolangers kalau mengasapi ikan. Membuat cakalang asap sangat sederhana. Jepit ikan cakalang dengan kerangka bambu atau biasa disebut gepe. Ikan cakalang pun siap diasapi dengan menggunakan batok kelapa yang dibakar. Yang paling penting dalam proses pengasapan ini, ikan gak boleh terlalu dekat dengan sumber api ya bolangers. Kalau itu sih namanya membakar bukan mengasapi. Ratusan ekor ikan cakalang bisa diasapi sekaligus dalam satu kali pengasapan. Ini karena prosesnya butuh waktu lama. Sekitar 4 jam untuk pengasapan, ditambah 2 jam lagi untuk pendinginan. Cakalang fufu yang sudah matang akan berwarna kemerahan. Cakalang fufu ini bisa awet hingga 1 bulan. Jadi, siapa yang mau ikan cakalang fufu yang enak ini? Hehehe. Waduh, ada yang kabur karena takut disunat bolangers. Hayo, siapa di antara bolangers yang takut disunat juga? Selain alasan kewajiban dalam agama, disunat juga untuk menjaga kebersihan loh bolangers. Nah, ada ritual unik yang dilakukan masyarakat Halmahera Tengah, Maluku Utara sebelum prosesi sunat berlangsung. Namanya ritual kera. Kera adalah proses pengasapan yang dilakukan untuk calon pengantin sunat. Bahan-bahannya menggunakan 13 jenis daun obat. Tujuannya supaya saat disunat nanti pengantin sunat segar dan tidak lesu. Selain daun obat, ada juga boreh dari bahan biji pala, cengkih, dan minyak kelapa. Tujuan dari cara pengobatan tradisional ini adalah mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh melalui keringat. Keringat akan banyak keluar, apalagi setelah badan dibalur dengan boreh yang hangat. Uniknya, cara ini hanya bisa dilakukan dengan asap dari daun-daun tertentu. Salah satunya adalah daun pilayulu. Karena saat dibakar, daun jenis ini menghasilkan asap dengan aroma yang segar bolangers. Ilamen Fanosa. Terus pada beraya. Oh, beraya. Tak hanya membuat badan sehat, cara ini juga ampuh untuk menghilangkan bau badan. Unik ya. Bolangers, siapa yang suka pisang sale? Pisang sale yang ini artinya bukan pisang obral loh. Cangkel dang.
di Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ada olahan pisang sale yang dilakukan dengan cara diasap. Pisang yang akan dijadikan sale harus benar-benar pisang yang sudah matang ya Bolangers. Jadi sebelum dipetik, bisa disimpan dulu kalau belum matang benar. Lebih bagus lagi, pisang yang sudah lepas sendiri dari tandannya. Sudah pasti rasanya manis banget Bolangers. Proses pertama pembuatan pisang sale tentu harus dikupas dulu kulit pisangnya. Kemudian iris pisang menjadi 3-4 bagian tergantung besar kecil ukuran pisangnya. Pisang yang paling enak untuk dijadikan sale adalah jenis pisang Ambon. Selain ukurannya yang besar, pisang Ambon juga mempunyai rasa yang manis setelah menjadi sale. Ayo tuh orang bawa ke pengasapan. Ayo. Ini dia yang menjadi pembeda pisang sale Jampang dengan daerah lainnya. Sebelum dijemur, pisang sale biasa diasapi terlebih dulu selama 1 malam. Bukan hanya membantu mempercepat proses pengeringan, pengasapan juga bisa membuat sale pisang lebih tahan lama. Nah, setelah diasapi semalaman, sale pisang harus dibalik satu persatu. Dalam 1 hari, bisa menghasilkan 1 kuintal pisang untuk dijadikan sale. Dari bahan sebanyak itu, hanya akan menghasilkan 15 kg pisang sale karena menyusut setelah diasapi. Setelah diasap, pisang baru bisa dijemur. Oh iya, kalau matahari sedang terik, proses penjemuran cukup 2 hari saja. Pisang harus sudah benar-benar kering dan sale pun siap untuk dijual. Bah, itu besti poe bah. Atos. Gimana Bolangers? Menarik kan? Setelah ini, yuk kita menikmati indahnya alam Papua. Siapa yang mau ikut? Weter Turukyot. Maju! Yuhu! Bukan renang biasa. Kami sedang berlomba adu cepat menemukan dan mengambil batu merah dari dasar ke permukaan air pada kedalaman kurang lebih 5 meter. Tak hanya mengandalkan kekuatan gerak, kami juga harus pandai-pandai mengatur napas. Mantap! Babak pertama berhasil kami menangkan. 1-0. Tim kami 1 angka lebih unggul dari tim Carlos. Sebagai anak pulau, menyelam adalah satu kemampuan yang wajib kami kuasai sedari kecil. Bapakku bilang, dulu kemampuan menyelam biasa digunakan untuk mengambil teripang, kerang, dan hasil tangkapan laut yang lain. Bahkan teknik menyelam tanpa alat ini sering digunakan pada kedalaman hingga lebih dari 7 meter. Hore! Tim kami berhasil lagi. 2-0. Kesempatan terakhir. Kerjasama harus kami jaga. Bagus Mevi. Ayo Mevi, semangat. Hore! Kami juara. Tapi aku yakin keberhasilan ini adalah buah dari kerjasama. Teman, kalian istimewa. Selamat datang di rumah kami, Kampung DR, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Nenek moyang kami adalah suku Beteu yang berasal dari Pulau Biak. Mereka melakukan pelayaran dan menemukan daratan Kepulauan Kofiau pada awal abad ke-19. Menjadi nelayan adalah salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di kampungku. Oleh karena itu, laut bukan hanya menjadi teras rumah kami, tapi laut adalah sumber kehidupan kami. Hari ini, kakak mengajak kami pergi mencari salah satu sumber makanan lain saat kondisi laut dan ombak sedang buruk. Teman di rumah penasaran? Nah, ini dia. Di sekitar pohon bakau ini ia tinggal. Ayo teman, saatnya beraksi. Kami menyebutnya
biabor. Sejenis kerang dengan cangkang berbentuk kerucut, bergerak menggunakan kaki pipi mirip mata kapak. Ia biasanya tinggal dan menempel pada pasir atau batang bakau di sekitar pantai. Mencarinya tentu saja bukan hal yang mudah, harus sabar dan jeli. Bola. Situ ya, bare tere. Ah, Carlos sih ini. Baru dia? Dokter. Sejak lama, biabor adalah salah satu bahan makanan pengganti ikan. Halo, Pe. Kaponya teh ini. Oh, iya. Yo. Oh, iya, sabar. Tunggu. Olo, biar temen itu ruwe. Katanya temen saya sibuk atau waktu main virus. Sabar, saya tadi baru dapat satu, kau tuh sudah banyak Halo, mana nih? Weh, Carlos, Mevi, saya ini kami lagi cari sudah baru nanti kamu bawa kemari. Saya juga mau cari, jangan kamu dua bikin saya bola balik saja. Yo, kamu dua bawa kemari kamu cari. Halo, biar Kalau digabung banyak juga sih. Lumayan untuk bekal makan siang kami. Ayo! Kakakku sangat pandai memasak. Kali ini kakak akan membuat biabor dengan santan kental. Bumbu yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, cabai segar, dan jeruk nipis. Daging bia terlebih dulu dipisahkan dari cangkangnya. Begini caranya. Mudah kan teman? Kami berbagi tugas. Kakak menyiapkan bumbu, aku dan teman-teman membantu menyiapkan daging bianya. Sida kwa? Maya karya aku kamu tuh sita. Oh iya teman, sebelum dimasak, daging bia terlebih dulu diasar atau diasap. Tujuannya untuk menghilangkan lendir pada daging. Selain itu, proses pengasapan makanan berfungsi untuk membuat makanan lebih gurih dan tahan lama. Bumbu yang sudah halus ditumis sampai wangi. Masukkan daging, lalu aduk bersama dengan bumbu. Dengan api sedang, proses ini akan selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Untuk membuat masakan menjadi lebih gurih, kakak menambahkan santan. Jadi nggak sabar ingin mencicipi? Tenang, semua kebagian kok. Nggak perlu rebutan ya. Seperti yang aku bayangkan. Ini enak banget. Daging dan bumbunya menyatu. Rasanya gurih-gurih lezat. Istimewa. Tinggalkan ibu dan bapak di tanah kosiang. Panas-panas begini, kami jadi semangat mau bikin kue khas Kofiau. Ada nyala dari? Daripada penasaran, kita lihat kakakku bikin kuenya aja yuk. Bahannya kelapa parut, gula merah, dan tepung sagu. Jumlah kelapa parut harus sama banyak dengan tepung sagu. Kakak bilang dengan begitu rasa kuenya akan lebih gurih. Nah, untuk takaran jumlah gula merah menyesuaikan selera. Kakak suka yang sedang-sedang saja. Gak mau yang terlalu manis, karena cukup kakak aja yang manis katanya. Nah, setelah adonan selesai dibuat, selanjutnya tinggal dibungkus. Yang unik, kue kyumbekyum dibungkus menggunakan daun sagu. Terbukti alam memang membawa banyak manfaat. Yap, untuk mematangkan kue dipanggang di atas bara api sedang. Lama waktu yang diperlukan kurang lebih 30 menit. Makan satu kurang, kalau makan dua kebanyakan. Tapi yang pasti kuenya enak banget. Manis-manis gurih. Pas. Mevi emang suka banget.
Tapi nggak sedaun-daunnya ikut dimakan juga dong. Masih di tanah Papua nih. Kali ini kita ke Rawa Biru Merauke yuk. Nama permainannya bola keranjang lumpur. Permainannya mirip bola basket, tapi menurut kami permainan ini lebih seru. Kekompakan tim menjadi kunci dalam permainan ini. Asyik, akhirnya masuk juga. Ayo, Elias, Roy, semangat! Syukurlah, kali ini timku menang. Akan tetapi bagi kami, menang atau kalah merupakan hal yang biasa. Namanya juga permainan. Aduh! Kair. Mungkin nanti mau menan bayi kotik baik. Tahu dunia, baik lazim. Baik. Kampungku Rawa Biru terletak di jantung Taman Nasional Wasur Merauke. Banyak orang berkata Papua ini adalah tanah leluhur, surga kecil jatuh ke bumi. Iya benar. Hal ini karena Papua memiliki kekayaan alam, flora, dan fauna yang tak dimiliki oleh daerah lain. Namanya Rawa Biru, tapi bukan karena warna airnya yang biru, melainkan pantulan warna langit yang biru membuatnya dinamakan Rawa Biru. Di daerahku sekarang sedang berlangsung musim kemarau, teman. Saat musim kemarau, air di rawa akan surut dan terbentuk kolam-kolam kecil seperti ini. Nah, saat yang tepat untuk kita mencari ikan. Bolang daga surgen. Ngar mireng. Yap, dapat. Masuk Ilyas. Ini ikan yang kita cari. Kami menyebutnya ikan gastor. Kata kakekku, nama gastor dulunya dikenal oleh para pendatang dari Toraja ke tanah Papua, yaitu gabus Toraja. Unik ya namanya. Eits, tidak hanya ikan gastor, teman. Kita juga dapat ikan betik nih. Teman di rumah pasti sudah tidak asing kan dengan masakan ini? Yaps, ikan kuah kuning. Yuk, langsung saja kita membuatnya. Terlebih dahulu kita potong-potong kecil ikannya, biar bumbu mudah meresap ke dalam dagingnya, teman. Nah, tugas Elias menyiapkan umbili sebagai teman makan ikan kuah kuning. Umbili kita gunakan sebagai pengganti sagu, teman. Umbili seperti ini tumbuh subur di desaku. Oke, masuk ke bumbu dasar pembuatan ikan kuah kuning. Kita siapkan bawang putih dan bawang merah, cabai merah, kunyit, garam, jeruk limau, tomat, dan serai. Pertama-tama, kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Setelah itu, kunyit. Lalu kita tumbuk sampai halus dan tercampur rata semua bumbu. Lalu segera masukkan ikan gastornya, teman. Tambahkan air dan tunggu sampai semua meresap. Jadi deh, ikan kuah kuning ala kami si Bolang Rawa Biru. Teman, ikan kuah kuning merupakan masakan khas Papua yang disukai banyak orang. Umumnya sih dimakan dengan papeda, tapi dengan umbili seperti ini juga tidak kalah nikmat kok. Ngomong-ngomong soal ikan gastor, ikan ini sangat baik untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan seperti kita loh kawan. Ikan ini memiliki kandungan protein tertinggi dibandingkan dengan jenis ikan lainnya.